Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 13 ayat 36 sampai 43. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Benih yang baik dan lalang yang dipakai oleh Yesus untuk mengumpamakan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat. Benih baik ditabur oleh Yesus, sementara benih lalang ditabur oleh iblis dan ladang ialah dunia. Sekalipun benih baik, benih lalang tidak bernilai sama, namun pemilik ladang adalah Tuhan, membiarkan kedua benih itu tumbuh bersama. Beliau tidak memisahkan benih baik dari hambatan dan himpitan lalang. Pemisahan itu baru terjadi pada waktu menuai. Jika dilihat dari sudut pandang logika umum, seharusnya Tuhan mencabut lalang sesegera mungkin, sehingga gandum dapat bertumbuh dengan baik. Itulah saran para pekerja ladang. Tetapi Tuhan membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Kalau ada orang gelisah karena orang baik dan orang jahat itu bersama, perumpamaan ini bisa menjadi jawaban. Kelihatannya seolah-olah Tuhan membiarkan gandum dan lalang, baik dan jahat, hidup bersama-sama. Tentunya hal ini jangan membuat kita pesimis. Justru kondisi semacam inilah yang menjadi tantangan bagi kita dalam hidup bersama. Kapan kalau kita adalah benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan, seberapa kuatkah dapat bertahan di tengah himpitan lalang? Seberapa kuatkah kita dapat bertahan menjadi tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik? Ataukah kita mati terhimpit atau justru memilih menjadi serupa dengan lalang yang tidak mengeluarkan buah? Sebagai orang percaya, seberapa kuatkah kita tetap jujur dalam pekerjaan di tengah-tengah ketidakjujuran? Sebagai umat Tuhan, seberapa besar peranan gereja menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang penuh tipu daya? Kalau kita mengalami himpitan di dalam kehidupan, tetaplah bersyukur, sebab kita berasal dari benih yang sedang dihimpit oleh lalang. Marilah bersama-sama berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dapat bertahan di tengah himpitan itu. Tantangan hidup bersama kiranya tidak menyurutkan tekad kita bertahan di dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Beliau setia kepada umat-Nya. Ketika iblis menaburkan yang jahat di dalam dunia, Tuhan tetap menemani dan sudi menjadi pembela manusia. Tuhan senantiasa mendengarkan cerita dan seruan umat-Nya. Namun sebaliknya, apakah kita juga mau mendengarkan seruan atau sabda Tuhan? Salam dan doa. Tuhan memberkati. Amin.